Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Setiawan, pemilik owner dari farm kami yaitu Komar Farm yang beralamat di Desa Manggong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Awal mula berdirinya Komar Farm pada saat itu karena memang niat saya itu ingin usaha, terutama di bidang peternakan. Pertama-tama dulu saya pelihara dari sedikit, kurang lebih itu 4-5 ekor, lalu saya gemukkan itu dalam jangka waktu 3 bulan sampai 4 bulan kita jual, kita gandakan lagi dari 3-4 itu kita gandakan jadi 5-6 dan begitu terus seterusnya. Kemudian pada akhir-akhir ini karena ada bidang lain yang berpotensi selain penggemukan yaitu breeding. Kemudian pada tahun 2020 saya mulai melakukan breeding domba baik itu lokal maupun cross. Ada yang cross Texel atau cross Merino. Yang kita budidayakan yaitu domba lokal yang lebih lebih dominan. Kemudian juga ada jenis cross yaitu dari cross Texel utamanya, karena memang breeding itu pilihan, jadi kami memilih domba-domba tersebut karena di daerah kami itu dalam segi pemasaran itu lebih mudah. Ketertarikan kepada jenis ternak domba itu dulu saya juga pernah ternak ayam, ternak bebek, itu saya pernah, cuman untuk ternak ayam, ternak bebek itu memang kendala modal itu harus lebih besar ternyata, karena hewannya atau ternaknya itu kecil-kecil, tapi untuk memperoleh keuntungan untuk dalam segi keuntungan itu kita harus memiliki populasi yang banyak, sehingga kita juga harus memiliki tempat yang juga luas. Kemudian untuk pakan sendiri dari jenis unggas itu lebih banyak beli. Kita untuk membudidayakan pakan itu, misal domba contohnya, untuk rumput itu kan bisa kita tanam, cuman untuk unggas itu kan kita susah jika kita harus menanamnya sendiri. Maka dari itu untuk mengelola limbah-limbah di sekitar kita, maka saya memilih ternak domba, karena untuk pakan domba tersebut kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian di sekitar tempat kita, dan juga untuk mencapai profitnya itu kita bisa lebih ringkas karena ukuran domba lebih besar daripada unggas. Untuk prospek itu bila kita bicara real, namanya prospek itu kadang prospek mas, kadang juga tidak, karena namanya lini usaha itu kadang sepi, kadang juga rame. Cuman untuk domba itu ya itu pilihan saya sendiri, karena memang itu dalam segi pakan itu tidak harus beli. Misalkan beli pun kita tidak 100%. Kemudian untuk limbahnya pun bisa kita manfaatkan semua, dari mendilnya sampai urinnya kita bisa manfaatkan. Untuk teman-teman yang mau memulai atau berminat usaha domba itu, yang pertama itu niat itu kita harus niat. Misalkan ada kendala, ada kesulitan itu jangan putus asa, yang pertama. Yang kedua, kemudian itu modal itu tidak hanya modal uang atau modal materi ya mas, modal yang lebih utama itu modal pengetahuan, modal skill. Nah makanya untuk mencapai kemampuan beternak domba secara enak itu memang yang agak susah, itu kita mencari pengalaman itu.
mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari pengetahuan itu, nah itu yang harus menjadi tantangan seorang peternak, Mas. Jadi memang tidak mudah merawat domba bila kita tidak memiliki ilmunya. Cuman semuanya akan menjadi mudah bila kita sudah memahami dan menguasai ilmunya. Cuman untuk skala peternak itu jangan pernah puas, meskipun sudah tahu ilmunya itu menurut saya jangan pernah puas, karena segala usaha yang bersangkutan dengan makhluk hidup itu setiap hari kita belajar. Bahkan saya 60-40, Mas. 60% itu pakan hijauan, yang 40%-nya kita pakan beli atau katakanlah limbah-limbah pertanian. Nah itu kita memang tidak bisa sepenuhnya dengan hijauan, karena memang pertama lahan hijauannya juga terbatas, yang kedua tenaga, Mas. Tenaga itu untuk mencukupi makanan domba yang saya punya itu, tenaga untuk mencari hijauan kurang efektif. Kalau tempat saya kurang efektifnya itu untuk mencari rumput itu memang lama, Mas. Misalkan ada kendala hujan, ada kendala acara-acara mendadak itu, makanya untuk mencari rumput sepenuhnya itu saya terkendala pada waktu. Untuk kandang seperti ini saya juga enggak meniru dari ternak-ternak lain, saya mencari ide sendiri, saya menciptakan merealisasikan ide saya sendiri itu seperti apa ya, ini jadinya. Untuk kandang karena saya belajar dari pengalaman yang sudah. Untuk kandang itu, untuk koloni perkawinan itu memang butuh kandang yang luas, karena domba jantan dan betina itu kalau sudah umur produktif ukurannya juga besar-besar. Jadi kita harus memiliki kandang yang cukup luas. Maksudnya luas itu yang misalkan 2-3 ekor bisa untuk melakukan perkawinan di kandang tersebut dan tidak mengganggu ternak lain. Ternak lain itu yang dimaksud cempe-cempe atau misalkan ada buntingan-buntingan di sekitar situ. Jadi kalau luas tidak mengganggu, sehingga terjadinya proses produksi itu insya Allah lancar, Mas. Jadi untuk kandang cempe-cempe atau melahirkan pun juga sendiri. Nanti ukuran tempat wadah pakan jadi bisa disesuaikan, serta sekat-sekatnya itu juga harus disesuaikan biar cempe-cempenya itu tidak nerobos atau tidak keluar kandang, jadi bisa dirawat penuhnya oleh induknya. Kemudian untuk kandang pembesaran juga sendiri ukurannya biar misalkan jantan tidak saling tumbuk-tumbukan, misalkan betina tidak keluar. Untuk kendala itu karena di tempat kami itu musim hujannya itu, curah hujannya itu tinggi, kemungkinan untuk penyakit itu juga tinggi, Mas. Soalnya domba itu juga sama seperti manusia, misalkan suhunya tidak stabil, juga kondisi tubuhnya juga tidak stabil. Makanya kita harus mempersiapkan yang namanya obat-obatan, vitamin, serta pengamatan terhadap domba tersebut. Misalkan ada kondisi yang tidak memungkinkan, kita cepat-cepat menanganinya biar tidak kasep atau kasarannya itu kelamaan itu mengalami ketidakenaan badan. Itu kalau kelamaan kan susah untuk mengobatinya, Mas. Jadi misalkan ada yang kurang enak atau nafsu makannya beda dari yang lain, maka kita harus segera mengatasinya, sehingga kalau tidak kasep atau tidak kelamaan, domba itu bisa normal kembali. Beternak itu saya dulu beternak sapi, punya modal 10 juta, tak belikan sapinya mati, Mas, modalnya habis. Kemudian saya punya tabungan sedikit, dulu beli domba saya masih harga 200.000, beli bibitan saya belikan itu sekitar 1 juta, 1 juta, saya dulu punya uang 1 juta,
harga bibitan harga 200, saya belikan 5 ekor karena tidak memiliki ilmunya, saya belikan semua, akhirnya itu terkena penyakit semua dan mati semua kembali. Pada saat itu memang yang harus disiapkan itu mental, Mas, mental. Kalau soal materi mungkin banyak yang sudah memiliki modal, cuman untuk mental tidak semua siap. Kemudian karena saya berprinsip kalau saya gagal, kalau saya berhenti berarti saya gagal, maka saya lanjut terus, saya ulang kembali itu, beli bibit lagi. Ternyata kalau bibit 200 memang masih rawan kesehatannya, saya beli yang lebih besar, harga sekitar 400.000. Nah, itu kita pelihara 2-3, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu kita jual pada saat waktu itu pasaran domba juga lumayan bagus, jadi keuntungannya bisa 2 kali lipat, Mas. Yang modal 400 bisa jadi 800. Cuman karena waktu itu peliharanya sedikit, pakan saya masih full rumput. Jadi misal 4 ekor, rumput 1 karung itu masih cukup. Nah, cuman dalam waktu pada waktu itu kan saya masih samben, itu saya masih kerja yang lain, jadi itu juga untuk hasil tidak terlalu saya tuntut. Maka dari itu saya berpikir misal untuk usaha mandiri berarti saya harus berhitung untuk mencapai keuntungan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita harus pelihara berapa dan kita harus persiapkan modal berapa, persiapkan kandang berapa untuk beternak domba tersebut. Maka dari itu setiap tahun kita harus punya target untuk menambah kandang dan menambah ternak kita. Nah itu, Mas. Maka dari itu setiap tahun berlalu kita tambah terus. Nah untuk yang terakhir ini, kita kandang ini kita buat pada awal tahun 2023, dan pada saat ini bisa kita pindahkan untuk kelas breedingnya di kandang baru ini. Kemudian yang kelas pembesaran atau penggemukan masih di kandang lama, itu sekitar kapasitas 40-an ekor, dan itu pun masih progres kita itu untuk perbaikan, karena kandang lama itu umurnya hampir sekitar 6-7 tahun, Mas, karena saya awal mula berternak itu tahun 2017, Mas. Dan saya intinya siapapun yang mau beli boleh, baik itu di kandang sini, baik itu pemakai peternak langsung yang mau meneruskan atau membibit dari kandang saya, ataupun bakul-bakul yang mau beli kemudian dijual ke pasar. Kemudian selain itu kita juga pasarkan melalui media online, Mas, baik itu Facebook maupun Instagram. Kita domba-domba yang siap kita jual kita posting, kita sebutkan kriterianya apa, kelebihan dan kekurangannya domba tersebut, kita posting. Nanti insya Allah ada pembeli, baik itu dari lokal sini-sini saja ataupun dari luar daerah, bisa menghubungi kita. Bagi peternak yang ingin memulai usaha ataupun peternak domba yang sudah memiliki usaha, itu misalkan sudah memiliki peternakan, yaitu ternak tersebut dirawat semaksimal mungkin, Mas. Kemudian untuk perawatannya, yang pertama itu dijaga kesehatannya. Kesehatan itu unsurnya bisa dari kandang yang bersih serta kebutuhan nutrisi domba itu yang tercukupi, Mas. Nah, kalau kesehatan serta nutrisi itu sudah tercukupi, insya Allah domba tersebut memberikan hasil yang maksimal kepada kita. Soalnya gini, Mas, peternak sekarang itu banyak yang sekedar pinginan, misal mendengar keuntungan dari si A segini, keuntungan dari si B segini, lalu kepingin. Nah itu pinginnya itu tidak diimbangi dengan ilmu beternak yang sesuai, yang menguntungkan. Jadi untuk peternak
yang sedang peternak-peternak yang sedang melakukan peternakan domba, yaitu dilakukan secara bertahap. Itu dipelajari dombanya, misalkan sakit dipelajari, diamati. Sakit misalkan tidak mengetahui, bisa tanya-tanya pada teman-teman atau tetangga-tetangga yang memang sudah mengetahui. Atau untuk kesehatan juga, misalkan mau tanya-tanya tempat saya juga boleh. Nah itu kalau misalkan sudah sehat, udah gemuk, misalkan yang penggemukan udah gemuk, dijual saat gemuk, jangan dieman-eman. Kemudian untuk yang peranakan breeding, usahakan domba betina itu beranak dan anaknya itu sehat sampai kurang lebih umur 4-6 bulan. Karena umur 4-6 bulan itu untuk anak domba sendiri sudah punya nilai jual, Mas. Dan saya pada peternak domba itu, ya itu kuncinya, kalau kita beternak kita harus tetap belajar, Mas. Kalau kita belajar berarti kita harus meningkatkan hasil dan hasil ternak kita. Maksudnya hasil ternak kita, misalkan kita biasa setahun jual 1, bagaimana caranya kita harus setahun jual 2. Misalkan sudah tercapai, misalkan kita biasanya jual domba kita 1 ekor 1 juta, ya gimana caranya dengan meningkatkan kualitas kita bisa jual 1.200.000 atau 1.300.000, kan itu keuntungan yang lebih untuk kita sendiri. Cuman untuk misalkan kita sudah menjual ternak, sudah menjual peranakan kita juga harus memanfaatkan limbah dari ternak kita bisa mengolah mendilnya, kotorannya, kita bisa pasarkan langsung ke petani-petani di sekitar kita. Maka dari itu kita harus memaksimalkan, intinya itu kita harus memaksimalkan hasil ternak kita. Hasil ternak kita itu macam-macam, Mas. Soalnya ada daging, ada tempe, ada susu. Untuk sampingan juga ada kotoran kambing seperti mendil. Kalau kita punya lahan rumput yang lebih banyak atau stok rumput kita yang banyak, juga kita bisa jual rumputnya kita kepada peternak lain yang lebih membutuhkan. Ya itu yang penting, beternak itu sesama menguntungkan, Mas. Saya pun juga kalau sesama bakul juga cari untung, kita negosiasi sejadinya sampai menemui titik tengah sehingga kita sama-sama untung. Intinya harus diuntungkan semua. Sekian dari penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga peternak, masih belajar. Semoga yang baik bisa diambil, untuk yang tidak baik jangan ditiru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe ID Peternak untuk mengembangkan channel-channel ID Peternak biar lebih bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang menonton channel ID Peternak. Sekian, terima kasih.